Tindakan dari gerak pikiran akan dibicarakan lebih dulu. Ada 3 bagiannya, dan ini perinciannya. Siatan engin adong kieu ria bianingle. Tidak ingin dan tidak dengki kepada kepunyaan orang lain. Siatan krodo ring saru satu. Tidak gemas kepada segala makhluk. Si mamitu rihanu niang karmo palu. Percaya kepada kebenaran ajaran karma pala. Nontang 3 ulahaning mana. Itulah ketiganya perilaku pikiran. Kordaning Andrio iko yang merupakan pengendalian pikiran hawa nafsu. Dikutip dari Sarasamuscaya Sloka 74. Para mesanti ngawit. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Apa kabar umat sedharma yang berbahagia? Semoga dalam keadaan sehat, sejahtera, berbahagia dan senantiasa dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya, Ninyoman Rawi Praba. Setelah kita dengarkan tadi pembacaan sloka Sarasamuscaya dari adik-adik kita mengenai pengendalian diri melalui manah atau pikiran yang baik. Nah, pemirsa TVRI yang berbahagia, mari kita lihat visualisasi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Mimbar Agama Hindu di TVRI, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu. Seiring dengan cepatnya perputaran sang waktu, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Dalam keseharian kita melaksanakan yadnya melalui memperingati hari suci keagamaan, Nitya Karma dan Naimitika Karma. Nyepi adalah di samping memperingati pergantian tahun baru Saka, juga sebagai momentum hari yang sangat baik untuk mengintrospeksi diri, merenung dalam suasana sepi, hening, sunyi. Sudah seberapa jauh kita telah melakukan suatu perbuatan baik terhadap diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nyepi tersurat di dalam kitab suci Weda dan lontar-lontar yang ada seperti Swamandala, Sundarigama, dan Negara Kertagama.
Weda adalah wahyu Tuhan sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, diterima oleh para mahasi dan juga diakui bahwa catur dreste dan ajaran Trimurti pada abad ke-14 oleh Empu Kuturan dilestarikan di Bali sebagai wujud, yaitu pemujaan manifestasi Tuhan, yaitu ajaran Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pelaksanaan hari suci Nyepi, rangkaiannya antara lain adalah diawali dengan melasti. Dalam lontar Sundarigama disebutkan adalah ngiring pada watek tewate kabeh, anganyutaken laraning jagat, papel klese letuhing bumi angamet sarining amarte ring lenging samudra. Mempunyai makna bahwa ngiring pada watek tewate kabeh adalah kita agar selalu eling ingat kepada ide betara kawitan, para pahlawan, leluhur kita, dan juga ide Sang Yang Widi Wasa sebagai manifestasi Tuhan. Anganyutaken laraning jagat, membuang segala kekotoran, kemiskinan, keterbelakangan, dan selalu mengedepankan ajaran Tri Hite Karani. Pecaruan pengerupukan, salah satu upacara budayanya, menjaga keseimbangan alam tik and keep, yaitu pelestarian lingkungan atau ekologi, meyakini Tuhan melalui alam, yaitu di Bali dengan upacara tumpak kandang, tumpak bubuh. Ya, biasanya Nyepi ini dilakukan pecaruannya di tempat catuspate, yaitu di perempatan jalan, untuk menjaga keseimbangan dari alam kita. Selanjutnya adalah Sipeng, catur berata penyepian. Ini adalah amati geni, amati lelanguan, amati karya. Amati lelungan adalah wujud pengendalian diri, yaitu memadamkan api kemarahan, keserakahan, kelobaan, dan sebagainya. Selanjutnya kita memelihara api cinta kasih. Ngembak geni Dharma Santi sebagai wujud saling memaafkan, yaitu bagaimana membela kaum yang lemah, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan, kerukunan umat beragama perlu kita jaga dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia ini, maka semuanya akan mencapai santi, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Banyu. Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan baik atas karunia ide Sang Yang Widi Wasa. Umat Hindu mengenal pada hari-hari raya suci keagamaan, yaitu di mana hari raya itu diakui sebagai hari suci untuk menyucikan diri kita. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Nyepi. Nah, Nyepi adalah suatu pergantian tahun baru Saka yang dilakukan setiap penanggal apisan Sasih Kedasi. Nah, tentunya makna daripada Nyepi ini adalah kita diberikan untuk kesempatan introspeksi, mawas diri, apalagi situasi yang pada saat ini melanda negara kita, bangsa kita. Mari dengan situasi Nyepi ini benar-benar kita hening, sunyi, kosong, yaitu mengevaluasi diri kita. Nah, tentunya rangkaian-rangkaian daripada Nyepi ini sudah terbiasa dilakukan, yang diawali dengan yaitu melasti. Dalam lontar Sundarigama dan Swamendali disebutkan, melasti adalah anganyutaken laraning jagat, papa klese letuhing bumi, angamet sarining mertering telenging samudra. Nah, intinya adalah bagaimana kita membersihkan diri kita, menyucikan seluruh pratima, yaitu patung atau arca-arca dewa yang sangat disucikan sebagai media di dalam persembahyangan. Nah, untuk itu umat Hindu pergi ke laut karena laut adalah
sumber dari kehidupan, yaitu dengan mengeluarkan hujan, adanya makhluk hidup karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena yadnya, adanya yadnya karena kita bekerja. Nah, selanjutnya adalah dilaksanakan yaitu yang disebut dengan Taur Agung. Nah, Taur Agung itu artinya take and give, yaitu antara memberi dan menerima, yaitu keseimbangan alam secara makrokosmos dan mikrokosmos yang dikenal dengan upacara Buddha Yatmi. Nah, secara nyata kita mengucapkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena apa yang kita makan, apa yang kita memberikan suatu kesejahteraan dan kebahagiaan tentunya bagi umat dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kita mengaturkan rasa angayu bahagia, terima kasih. Nah, selanjutnya secara nyata mari kita lestarikan alam ini sebagai apa yang disebut dengan ajaran Trihita Karana, serasi selaras hubungan manusia dengan yang pencipta, manusia dengan manusia sesama, manusia dengan lingkungan. Nah, tentunya harapan kita bersama dengan nyepi ini, mari kita mulak sarire melakukan catur berata penyepian pada hari hanya, yaitu dengan melaksanakan pertama, amati geni, amati lelanguan, amati lelungan, dan amati karya. Semuanya itu adalah amati lelungan. Janganlah kita berpergian di sembarang tempat karena situasi keadaan kita yang menyebabkan. Nah, kemudian lelanguan, jangan memuaskan nafsu kita. Jadi kita boleh makan tetapi jangan sepuasnya. Jadi secukupnya. Kemudian yang disebut dengan amati karya, tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Dan amati geni, tidak boleh melakukan suatu aktivitas memasak dan sebagainya. Tentunya di dalam filosofis kehidupan kita adalah bagaimana mengendalikan api musuh-musuh sadripu, sabte timire, sad atatai. Tidak boleh marah, tidak boleh rakus dalam hidup ini. Karena kita hidup ini adalah sebagai makhluk sosial. Mari pergunakan memontim nyepi ini adalah sebagai suasana hening, introspeksi diri. Nah, di samping sebagai pergantian tahun baru Saka, yaitu sebagai dalam lontar disebutkan, marilah kita berbuat yang baik. Apa yang kita bisa sumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, nyepi mari kita lakukan bersama-sama dengan suara hening dan tetap jaga tri kerukunan umat beragama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma, telah kita saksikan tadi pembacaan monolog yang dibacakan oleh Bapak DRS Iketut Budiase M. Philha mengenai perayaan Hari Suci Nyepi. Karena sesuai dengan tema mimbar agama Hindu kita kali ini adalah mengenai perayaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1944 berkaitan dengan pandemik COVID-19. Nah, pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Bapak Ide Bagus Yudi Arnawa SEMSI. Terima kasih Pak atas kehadirannya dalam acara mimbar agama Hindu kita kali ini. Nah, Bapak Yudi Arnawa adalah Ketua Parisada Hindu Dharma DKI yang membawahi pelaksanaan Hari Suci Nyepi di DKI Jakarta. Nah, Pak
Yudi. Tadi disebutkan bahwa makna dari perayaan Nyepi tahun 2022 ini yaitu menuju aktualisasi nilai Tatuam Asi dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh. Apa makna tema tersebut, Pak? Om Swastiastu, pemirsa TVRI yang budiman. Maksud aktualisasi nilai Tatuam Asi dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh pada perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 tahun 2022 ini, maksudnya melalui perayaan Hari Suci Nyepi kita tingkatkan Tatuam Asi sebagai landasan bersikap umat Hindu untuk menjaga keutuhan NKRI dan menekan virus COVID-19 di DKI Jakarta. Itu subtema yang kami angkat di DKI, mengingat kondisi DKI Jakarta pada saat ini adalah level 3. PPKM level 3 ya, PPKM Pak? level 3. Nah, pembatasan-pembatasan itu kami angkat untuk menyadarkan bagaimana umat Hindu menyikapi kondisi ini agar COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin. Jadi nanti rangkaian upacara perayaan Hari Suci Nyepi berkaitan dengan kegiatan dengan pandemi COVID-19 ya Pak, kan disesuaikan dengan Betul kondisi sekali. sekarang ini. Nah, Bapak bisa jelaskan apa saja rangkaian-rangkaian pelaksanaan Hari Suci Nyepi karena situasi pandemi COVID-19 seperti ini, Pak? Bisa. Baik, rangkaian kegiatan pelaksanaan Hari Suci Nyepi itu secara umum ada 4. Yaitu pertama, upacara melasti pada tanggal 27 Februari 2022 ini. Yang kedua, Tawur Agung Kesangu, yaitu pada tanggal 2 Maret 2022. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan Hari Suci Nyepi itu sendiri, yaitu umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian itu dilakukan di rumah masing-masing. Ya, amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Nah, besok harinya pada tanggal 4 Maret 2022, umat Hindu melaksanakan ngemak geni, melebar atau ngelebar, catur berata penyepian, beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mulai pukul berapa, Pak? Mulai Mbak pukul Geni? 6 pagi. Oh, 6 pagi. Ya, 6 pagi. Karena Nyepi itu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 pagi hari berikutnya. Ya. Apa saja Pak yang dilakukan pada saat Hari Suci Nyepi tersebut? Apakah ada pantangan-pantangannya atau berata-berata yang dilakukan oleh umat Hindu, Pak? Pada Hari Suci Nyepi seperti tadi itu, catur berata penyepian, amati geni, ya tidak menyalakan api. Nah, ini maksudnya secara simbolis bagaimana mengendalikan hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Tidak bekerja, amati karya, hentikanlah sejenak. Satu hari itu segala aktivitas kegiatan kita. Istirahatkanlah seluruh pikiran, badan kita. Kemudian amati lelungan, tidak bepergian. Mari kita di rumah bermeditasi, melakukan kontemplasi yang merenung apa yang kita sudah lakukan di tahun yang lalu. Kemudian bagaimana kita memperbaiki untuk tahun depannya. Kemudian amati lelanguan, tidak melakukan aktivitas yang bersenang-senang. Iya, hiburan melakukan ya, Pak, ya? hiburan. Okay. Ya, kita melakukan meditasi. Oke, Nah, Pak. kemudian kegiatan-kegiatan di dalam rangka Hari Raya Nyepi di DKI, ini kami sangat batasi untuk tahun ini. Oke, Pak. Oke, Pak. Karena kondisi PPKM level 3, Oke. yaitu
Pawai ogoh-ogoh Sudah tidak ada lagi ya. diadakan. Oke, Penempatan ogoh-ogoh di mall tidak diadakan. Tidak diadakan. Jadi tidak ada acara rame-rame lagi ya Pak ya. Iya, Oke acara. Pak, nggih. Terima kasih Pak atas uraiannya mengenai pelaksanaan Hari Suci Nyepi yang dilaksanakan di DKI sehubungan dengan keadaan pandemi COVID-19. Nih, umat Sedharma yang berbahagia, dengan melaksanakan rangkaian kegiatan nyepi dan melakukan tapa berata penyepian dengan sungguh-sungguh adalah merupakan dialog spiritual yang dilakukan umat Hindu agar kehidupan ini selalu seimbang dan harmonis, sehingga ketenangan dan kedamaian hidup bisa terwujud. Demikian tadi pembahasan mengenai mimbar agama Hindu, pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1944 di DKI Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya Pak Yudi Arnawe. Ya, demikian tadi acara mimbar agama Hindu kita kali ini. Kita tutup dengan Panama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.